Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman sedharma, selanjutnya kita akan mendengarkan sharing Dharma yang hari ini akan dibawakan oleh Yang Mulia Badra Nirmala Stawira dengan tema ALMR. Umat dipersilahkan untuk berdiri karena suhu akan memasuki bakti salat. Baiklah, umat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita memulai Dharma Desana, marilah kita memohon tuntunan Dharma kepada Bante dengan membacakan Aradhana Dhamma Desana. Brahmacaloka Dipati Sampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Damang Anukampi Mang Pajang. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya, memohon. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di matanya. Ajarkanlah Dharma demi kasih sayang kepada mereka. Oke, baiklah sebelum kita mulai saya akan membacakan profil dari Yang Mulia Badra Nirmala Stawira. Suhu lahir di Medan, kemudian punya akun Facebook dengan nama Badra Nirmala Sianwu dan Instagramnya dengan akun Badra Nirmala Sian. Kemudian di Upasampada sebagai bhiksuni di Kuangte Temple, Taiwan tahun 2008. Saat ini berdomisili dan bertugas di sekitar Medan dan Sumatera Utara, sesekali berkeliling daerah di Indonesia. Kemudian menempuh pendidikan S1 jurusan hukum di Universitas Tarumanegara pada tahun 1994. Selanjutnya melanjutkan studi di Malaysian Buddhist Institute di Penang, Malaysia tahun 2008. Kemudian S2 jurusan konseling di Help University Kuala Lumpur, Malaysia 2016. Dan ada beberapa sertifikasi. Yang pertama ada Certified in Neuro-Linguistic Programming tahun 2016. Certified in Trainer NLP Coach Association tahun 2016. Certified in Hypnotherapist tahun 2016. Certified Public Speaker tahun 2017. Certified Mental Health Coach tahun 2021, Certified Parenting Coach tahun 2021, Certified Addiction Coach tahun 2021, Certified Professional Neuropsychology tahun 2021, Certified Professional Cognitive Behavior Therapy Coach tahun 2022. Oke, selanjutnya kepada Suhu kita persilahkan. Tes. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih saya diberi kesempatan yang kedua kali setelah pagi hari ya. Baik, kita beranjali dulu dan melakukan motivasi ya. Namo Bensu Sijia Monifo. Namo Bensu Sijia Monifo. Namo Bensu Sijia Monifo. Amitofo. Baik, kita melakukan motivasi pagi ini ya, tetap untuk tutup matanya. Pagi ini, saat ini saya mendedikasikan diri saya untuk mempraktikkan kemurahan hati. Pagi ini, saat ini, saya mendedikasikan diri saya untuk mempraktikkan moralitas,
pagi ini, saat ini saya mendedikasikan diri untuk mempraktikkan meditasi. Semoga semua yang saya dapat pagi ini, siang ini, sore ini bermanfaat bagi kebahagiaan semua makhluk. Sadu, sadu, sadu. Baik ya. Yang pagi itu agak beda ya, Lauya Cesantan ya. Yang muda, yang sekarang ini lebih ke ABG. Ya, kalau saya tetap ABG, aku baru gocap ya. 54. Kalau Anda semua ya brother and sister ya, di sini Romo ya, Romi itu nggak ada ya, Bu Pandita ya. Aku baru gede ya. Kalau di Medan biasanya kita bilang Aceh baru gede atau AI baru gede ya. Ya, hari ini kita simulasi sedikit ya dibandingkan dengan yang pagi. Sebenarnya sama. Silakan berdiri di tempat ya. Kita tidak akan melakukan simulasi kemana-mana, hanya di tempat. Ikuti instruksi saya. Namanya mental focus. Kita memfokuskan ke sesuatu, terserah mau kemana, tapi di tempat dengan kamera tangan kita. Jadi ikuti tangan saya seperti ini, di sini, di mata kita. Lalu satu yagi, segi empat. Letakkan di mata, ya bukan buat ketupat ya, tidak ada ketupat ya. Jadi seperti ini, letakkan di dekat mata kita. Saya akan memberikan instruksi, coba di mata ya, bukan di dagu. Dilihat, itu seperti kamera, fokus. Dilengketkan dia punya jari ujung dan ujung. Perhatikan, coba di zoom, mana yang membuat Anda tertarik, mana yang mungkin Anda ingin lewati, mana yang mungkin rasa membuat Anda mungkin tergelitik atau kecewa. Silakan, saya tunggu 10 detik. Dimulai sekarang. 10, 9, Anda boleh berputar. Hanya sekitar, boleh ke kiri, boleh ke kanan. Setelah saya hitung, saya akan bilang berhenti. Anda tetap di posisi yang Anda tuju. Silakan zoom sesuatu yang mungkin menarik, mungkin membuat Anda berpikir, mungkin ada sesuatu yang baru yang perlu dieksplor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Di tempat. Baik, saya akan random 1. Ya silakan maju ke depan. Silakan yang baju merah boleh Sesyung. Baju merah Sesyung. Ya, maju ke depan. Dan sister baju hitam silakan maju ke depan. Yang lain silakan, tangannya capek ya, silakan duduk. Baik, ya, asisten tolong mic-nya. Oh kamu ya, Mei. Baik, ini asistennya nanti warawiri ya. Baik, boleh kita sharing apa yang kamu lihat tadi? Saya melihat ini, bawah ini. Betul. Apa ya yang kamu terpikir? Ukiran yang bagus. Oh kukira bagus, Iya. bukan kukira kura-kura ya, kukira bagus. Ya baik ya, tepuk tangan dulu. Yang kedua, saya melihat rupang Buddha. Jadi? Rupangnya sangat besar. Oh sangat besar, baik tepuk tangan ya. Silakan. Saya lihat ada di sini, Buddha dengan tenang, saya fokus. Ada di sebelah sini. Ya baik tepuk tangan. Silakan.
Silakan, terima kasih atas pengalamannya. Hari ini saya ada berbagi kura-kura ya untuk hadiah. Silakan nanti dibagi 3. Kura-kura itu melambangkan panjang usia. Kedua, lambat tapi selamat dan sampai tujuan. Tapi kita sebagai manusia jangan lambat seperti kura-kura ya, karena nanti tidak sampai tujuan. Baik, kita akan masuk dengan ALMR. Biasanya kita ini mempunyai gelar sebagai seorang istri, pacar, ya nanti kerja sales, jadi manajer, apa aja. Sebagai seorang ibu, istri, guru dan sebagainya. Tetapi ada masanya gelar itu tidak kita sandang lagi. Yaitu menjadi silakan angkat tangan. Bagi yang angkat tangan membantu saya akan dapat hadiah. Silakan, gelar-gelar itu setelah waktunya kita tidak mempunyai gelar itu. Silakan. Yang baju hitam, mic-nya. Saat udah jadi almarhum. Ya, tepuk tangan dulu ya. Jadi gelar itu ada waktunya, ada limited, ada best, ya ada limitednya, ada waktu. Kita akan menjadi almarhum. Sekarang pertanyaannya, apakah kita siap untuk pergi? Yaitu di R itu titik-titik. Sedangkan kita tiap hari, kita dengan pasti saya akan kuliah, betul? Siapa yang masih kuliah di sini? Banyak ya, yang kerja? Banyak ya. Kita setiap hari dengan pasti besok saya kuliah. Saya harus siapkan buku saya, note saya. Saya pasti akan kerja, siapkan bontot kanan saya pagi-pagi untuk irit. Saya akan pergi ke pasar, kalau ibu-ibu mau beli apa sudah di list. Tapi apakah kita di sini siap untuk pergi dan di mana perginya? Ini mungkin hanya mengingatkan saja. Topik ini hanya mengingatkan bahwa kematian itu pasti. Tapi kapan dan di mana, bagaimana kematian itu terjadi, kita tidak BMPO, mengerti, bisa diterima, ecap syubo. Baik, kita akan mulai dari A dulu. Si A ini luar biasa. Kadang kecil, kadang besar, tapi kebanyakan besarnya. Jadi si A ini apa, siapa? Boleh tahu? Ada yang bisa jawab? Gampang. Silakan angkat tangan membantu saya. Si A, ALM, A ini siapa? Silakan angkat tangan. Baik, sister, asisten, ya. Oh ada ya, baik-baik. Yang besar ya, si A itu siapa? Si A itu aku. Aku seorang kapiten. Aku ya, baik tepuk tangan dulu, aku ya. Aku yang akan pergi, aku yang sibuk, tak menentu, aku yang BKC, Bokangco ya. Tapi Anda semua di sini Ukangco, datang ke sini untuk mendengarkan ya, luar biasa. Aku di sini biasanya ada 4 tipe. Wacai, lu mencai. Wacai, lu cai. Wa mencai, lu mencai. Wa mencai, lu cai. Jadi hamang yang cai sih, acai yang cai lo, acai sesiung, acai brother yang paling tahu. Nah kalau wa mencai, lu mencai, saya tidak tahu dan Anda tidak tahu, Anda belajar apa? Kita di dunia ini akan tidak tahu, hanya menghabiskan karma baik kita, hanya menghabiskan waktu yang terakhir jatuh di alam. Wah, yang dipikirkan alam neraka dulu ya. Ya, baik, alam rendah. Karena kita tidak tahu bagaimana meningkatkan diri, menghargai kehidupan mulia ini yang sulit didapatkan sebagai seorang manusia.
Jadi di sini saya selalu mengingatkan dan tidak bosan-bosan, aku ini dilihat. Wah, aku nih, ini dilihat. Wah mencai lu mencai, teman sekeliling pun tidak tahu, mama papa pun tidak mengerti. Nah, yang terpenting adalah kalau wang mencai, lu cai. Kebanyakan walang mai cai. Kita kebanyakan nggak mau tahu. Nanti itu nanti, mesiwa. Jadi di Mindful Car itu, di Instagram saya itu ada Mindful Car, itu mobil ambulans atau mobil jenazah lewat. Mobil itu jenazah lewat di depan saya tidak begitu peduli. Kenapa? Karena bukan saya yang lewat di sana. Bempe bo, siap siu bo, bisa diterima? Ya, jadi di sini saya tidak tahu, saya tidak mengerti tentang dharma, tidak memahami dan icai, lucai. Tapi bahasa ini ya bahasa Hokkien ya. Siapa yang cai di sini? Yang terpenting. Salah satunya adalah mungkin orang tua kita. Waktu kita kecil, orang tua adalah guru juga. Yang akan memberitakan, aling, mai siswa cao, jangan sembarangan pergi. Betul? Guru di sekolah mengingatkan belajar tace. Supaya kamu berpengetahuan, mempunyai kemampuan skill untuk bertahan hidup. Tejo lah ya. Tapi ada yang lebih penting di sini. Yaitu A sebelum masuk L ada B. Big B. A dan B itu sangat dekat sebenarnya. Alfabet ini sangat bagus. Dan kadang-kadang walang tidak betul-betul berlindung kepada beliau. Walang berlindung hanya sebagai formalitas. Saya umat Buddha, saya sudah punya KTUB, kartu tanda umat Buddha. Tapi walang cincin ukia bo, ada menjalankan tidak? Betul-betul berlindung tidak? Apa yang dimaksud dengan perlindungan? Liao Kaibo mengerti tidak? Nah ini yang perlu ingatkan kembali. Mumpung lulang aboy lomo. Walang ane ceromo. Tapi lulang mai kwai ane lomo. Lomo itu pelupa. Kita sudah wisudi Trisarana, sudah mendapatkan kartu tanda umat Buddha. Namun apakah benar-benar berlindung kepada Buddha? A dan B berarti Hami. Boleh dibantu B-nya siapa? Silakan. Semangat ayo pagi cerita. Yuk silakan. Buddha. Ya, katuasnya lagi. Buddha. Nah, silakan dapat hadiahnya. Untuk melengkapi membantu saya yaitu Buddha adalah siapa yang bisa bantu? Melengkapi. Buddha adalah silakan katuasnya. Ya. Guru para dewa dan manusia. Luar biasa Tio. Usalah bo. Bo salah ayo pasiu. Katuasnya. Ini perlu selalu direnungkan dan diingatkan. Buddha, Sang Bhagawa Tathagata adalah guru para dewa dan manusia. Adakah kita betul-betul berguru kepada beliau, Bo? Bo, kadang-kadang kan ubo, Bo rasa lagu dulu tuh enak, feeling. Kita itu cuman ada Hami, sakitnya aku di sini gitu kan. Lagunya itu aja yang diingat, ya kan? Ubo, urasa bo, sekarang saya tanya, siapa yang bisa merasakan kehadiran Buddha? Enggak ada, bukan cia, bo rasa. Siapa yang bisa rasa Buddha hadir di sini? Tidak ada? Betul tidak ada? Silakan coba angkat tangan, boleh berbagi, silakan. Asisten ini ya angkat tangan, ya boleh ya.
Ini ada mic, ya. Buddha saya rasakan karena tiap datang damai, tenang, tentram. Salah satunya ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Buddha adalah guru para dewa dan manusia. Untuk menambah keyakinan kita, maka takji setiap hari itu wajib baca hami. Bukan hanya Nienfo, Amitofo, Amitofo, Buddha, Buddho, Buddho. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Paling sedikit Buddha Nusati itu dibaca setiap hari. Bahwa kita bisa merasakan keberadaan beliau dan bagaimana Buddha punya berkah untuk kita semua. Jinyapa sangat cukup untuk kita semua. Maka kita harus setiap hari namaskara dan membacakan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, jadi A, B. Kita masuk ke K. Sebelum ke L itu kita ada K. Aku, Buddha, dan karma. Untuk umat awam terutama dan kita semua, pastikan baca buku tentang karma lebih mendalam dan lebih pahami. Salah satunya adalah karma itu pasti. Jadi dulu itu titik-titik A itu kita pernah melakukan hal yang tidak bajik. Melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dikarenakan apa? Keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Makanya kita, aku yang seperti ini sekarang berada di sini, kepui, keke, pui, tete. Keke itu pendek-pendek, pui itu bulat. Dan tete jarinya pendek-pendek. Nah, permasalahannya dalam kehidupan kita sehari-hari ini karena tidak memahami itu. Akhirnya kalau kita merasa tidak cantik, kita bilang, weh mak bosu ya, mamaku tidak cantik, hidungnya pesek. Nanti kalau misalnya kita mau lihat orang punya mobil, BMW, becak mewah warisan, ya. Kita bilang papa kita nggak bisa cari duit, weh pa behau cuy lu ya. Ubo, kong pa, kong mak, weh mak nih kiam siap, weh mak nih gau merepet. Oh, semua dalam kehidupan kita hari ini aku ini tuh sibuk. Nanti kena penyakit, misalnya dokter kencing manis. Sesiung tiepe, kakak beradik Sincia gocap ceceng borong, yaitu tangkusun. Kencing manis, darah tinggi semua datang. Dicek and recheck, cek and recheck kembali ke lab. Sekali lagi, tegang rileks ya. Cek and recheck kembali ke laptop yang sudah lama itu. Ternyata akong yang punya kencing manis. Tapi yang makan enak cakwe tiao caliao, nasi padang ya, soto. Nanti tengah malam makan lagi duren, tidurnya tengah malam. Tapi kena penyakit kencing manis, tanya mama, ternyata akong yang ada kencing manis. Tapi yang tata jijia holeo yang makan tiap hari enak itu Anda semua. Kita selalu menyalahkan orang lain atas kehidupan kita. Itu yang membuat walang tidak bahagia. Ya, jadi dipahami kenapa kita bisa sekarang seperti ini. Karena ada hubungan dengan titik-titik A itu. Kita kucah. Kalau anak-anak long time ago, kita dulu pernah melakukan hal-hal yang tidak bajik. Ya, jadi A, B, K, dan K2, yaitu kilesa. Hari-hari kita selalu kadang-kadang tanpa sadar marah, emosi. Nah, marah emosi itu jika terus menerus, kita akan menghilangkan bibit cinta kasih kita. Kita akan mulai emosi. Dan akhirnya menghilangkan simpati dan empati. Tiap kali lihat orang itu bau suka lah. Lalu
Kongwa, Kongki, bilang sana, bilang sini. Kenapa? Kita mulai menghujat, mulai mendoakan hal-hal yang tidak baik. Jika ketidakberuntungan itu hadir, kita mensyukuri. Maka di sini Su selalu mengingatkan dan tidak bosan-bosan. Kita datang ke wihara dari kemarin sudah putuskan, dari seminggu yang lalu mungkin kita sudah putuskan akan ke wihara. Yaitu Xie Fo. Xie itu belajar Fo, Buddha, Dharma, Fo, Fa, jadi Dharma. Kita setuju ke sini untuk belajar Buddha Dharma. Selain mungkin dapat si jantung hati, selain mungkin dapat teman, ya itu bonus. Tapi untuk sini kita setuju semua bahwa kita belajar Dharma, Xie Fo. Tapi seiring dengan waktu yang terjadi, kadang kita tidak bahagia. Di sini keluar. Di wihara, tulisan ini keluar. Wajah juga kelihatan. Saya tidak bahagia di wihara. Saya merasa disakiti di wihara. Saya tidak dihargai atas apa yang saya lakukan di wihara. Saya sudah berdana begitu banyak, tidak ada yang mengatakan terima kasih. Saya tidak diberi senyuman. Saya tidak dilayani. Yang terjadi apa? Xie, A besar tadi. Xie, Wo. Muncul Xie Wo. Wo. Awalnya murni, saya mau belajar Dharma, mau mendengarkan Dharma. Pati-pati pariyati. Pati-pati mendengar, membaca. Pariyati itu melaksanakan. Xie Wo juga dibarengan dengan Fo Xie. Ya, Xie Fo itu mempraktikkan. Tapi dalam waktu kita menjadi apa? Xie Wo. Baik di wihara, apakah dia seorang volunteer, relawan, kita sudah mulai berhitung-hitung. Apalagi manusia, mulai berhitung. Saya sudah berdana banyak, kok saya tidak mendapatkan penghargaan. Saya sudah datang paling pagi, kok tidak ada senyuman. Saya kok duduknya dikasih yang belakang, saya kan paling senior, saya sudah bantu loh, kok saya dikasih pekerjaannya yang begini, kok dia lebih sedikit. Ini Xie Wo. Kita selalu melihat diri kita mau dibahagiakan, mau didahulukan, mau diutamakan, mau dipahami, mau dimengerti, semua maunya saya. Terjadi kesalahpahaman, ketidakbahagiaan, kemarahan karena tidak sesuai apa yang saya mau. Makanya saya marah, makanya saya kecewa. Sehingga saya pergi ke lain hati. Ya, nah L di sini adalah lahir. Siapa yang di sini belum lahir? Ada yang mengatakan saya belum lahir. Karena kita sudah lahir, kita setuju kita sudah lahir dan saya pun setuju Anda semua mempunyai modal yang sangat besar. Yaitu pertama beragama Buddha. Siapa di sini tidak beragama Buddha? Beragama Buddha kan? Suatu berkah. Kedua, dengan organ yang lengkap. Mata 2, hidung 2. Lobang hidungnya 2 ya, baik. Jadi kita mempunyai modal yang banyak. Satu, beragama Buddha, lalu mempunyai organ yang lengkap dan sehat. Ini perlu dipahami. Yang ketiga, kita dekat dengan wihara. Banyak buku-buku Dharma dan banyak para sangga yang membabarkan Dharma. Jadi Anda semua sangat-sangat penuh berkah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Namun waktu kita lahir ini loh, terlahir dengan sangat sulit. Betul, setuju ya? Sudah banyak para sangga atau para romo mengatakan terlahir menjadi manusia itu sangatlah sulit. Baik di Dhammapada 198, 120 itu banyaklah Dhammapada yang begitu ya. Namun sejalan dengan waktu setelah menjadi manusia lebih sulit. Kita mulai dengan bahasa Hokkiennya. Colang, kangko.
Betul, terlahir menjadi manusia susah ya. Untuk menjadi seorang manusia itu dengan kualitas manusia di alam manusia itu sulit. Setelah jadi manusia, kangko colang. Ngerti kira-kira kangko colang itu apa? Coba boleh dibantu. Siapa yang mau membantu? Ini bahasa Hokkien sedikit. Baru enak. Song tia. Ya silakan. Ya. Asisten, oh yang belakang dulu, baik. Oke, Kang Ho Lang si susahnya jadi orang gitu. Susah ya jadi orang ya. Baik, tepuk tangan dulu ya. Ada yang mau dibantu lagi yang depan? Ya, diperlengkap aja biar seru ya kita. Kita sudah terlahir menjadi manusia kok kayaknya capek gitu. Sama aja sih. Kang Ho Lang ya jadi manusia tuh kok sulit ya. Sulit ya, baik-baik. Tepuk tangan dulu ya, semangat-semangat ya. Kangko colang kangko ya. Baik, kita ulangi sekali lagi. Colang kangko colang. Setelah terlahir menjadi manusia, untuk bertahan hidup dulu kita sulit. Apalagi sebagai orang tua, mencari uang, mendidik anak. Untuk bertahan menjadi 30 tahun aja itu sulit. Bisa saja terjadi kecelakaan, penyakit untuk sekarang. Bagaimana bisa sampai tua dan selalu dekat dengan ajaran Buddha. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti itu. Kita tidak terpikir seperti itu. Yang ada apa? Kong tampo salah. Kong kak jeju salah. Bokong langkong hami. Kong hami kalau Hokkien wah. Bok. Bihau kong ngakong hami ya? Itu namanya apa? Gagap. Jadi kita ini serba salah. Apalagi kalau di organisasi ya. Bantu dikit salah. Bantu banyak kepo. Betul? Iya. Ya. Bo bantu lu bihau colang. Ya kan? Begitu kan? Semua serba salah. Di rumah mama merepet. Pegang ini tampok lu mintong. Jangan pegang-pegang bikin rusak. Atau bikin kotor. Pulang lagi ketemu papa kong. Ai tace. Sampai di sekolah guru pun merepet. Sampai di tempat les, anak-anak lau seposip merepet. Private teacher merepet. Ya ini bahasa Hokkien enak kata-kata merepet itu ya. Sampai di wihara suhunya oh enggak ya enggak. Kita tidak merepet, kita hanya mengingatkan. Supaya lulang Anda semua ingat Buddha adalah yang sempurna. Jadi berbahagialah saat ini kita berkeyakinan dan terus beragama Buddha dan tingkatkan diri ya. Jadi kita selesaikan dulu kita punya syair ya. Colang kangko. Kangko colang lang colu kangko. Wah colu kangko. Itu kalau lang colu kangko. Tapi kadang kan walang pun iseng atau memang tidak mengerti tentang berbuat bajik ini. Ya, wah colu kangko lu cowa kangko terakhir hami pepe kangko. Kalau udah pepe kangko tan hami dapat apa? Yang ada apa? Saling menjatuhkan, saling menyakiti, saling merendahkan, tidak ada yang indah. Sebenarnya kita di semua di sini keluarga besar ya, kita harusnya apa? Saling melengkapi, saling mengingatkan, saling membantu, saling mendorong, tapi jangan sampai jatuh, saling berbagi ya, ingat itu. Kita di sini adalah mendorong, mensupport, mendukung teman-teman sedharma kita untuk mencapai pantai, bukan pantai Ancol ya, pantai
seberang ya kebahagiaan tertinggi yaitu nibbana. Jadi kita sudah sampai L tadi ya. Nah, setelah L itu ada P. Cuma masukkan ke P. P itu adalah pejuang dharma, volunteer Anda semua. Kita di sini adalah sebelum kita masuk R, kita sini di semua setuju bahwa kita adalah pejuang dharma, berkarya demi Buddha Dharma. Kita harus punya tanggung jawab bagaimana menyebarkan Buddha Dharma. Bukan pekerjaan sangga saja, kita secara pribadi menyebarkan Buddha Dharma sampai di seluruh Indonesia. Kita setuju bahwa Buddha Dharma indah di awal, tengah, dan akhir. Jadi bagikanlah itu kepada semua, terutama orang yang terdekat. Pejuang Dharma, pelayan Buddha, Bodhisattva itu semua di situ. Kita semua ingatkan diri kita mempunyai tanggung jawab sebagai umat Buddha. Ya, berharap itu dipahami dengan baik. Nah, kita akan lanjut karena waktunya juga tidak banyak. Kita akan lanjut ke M, mindful car. Dalam kehidupan sehari-hari, tinggal 10 menit ya. Baik, tinggal 10 menit. Dalam kehidupan sehari-hari, mindful itu berkesadaran itu salah satu tool saja. Masih banyak tool, bukan hanya itu satu macam. Di Instagram saya ada namanya Mindful Car, mobil berkesadaran. Jadi saya berbagi untuk beberapa tool saja. Yang pertama adalah driver seat, yaitu penumpang. Di sini kita semua setuju adalah penumpang, adalah pengemudi. Mobil bisa menginspirasi kita bahwa mobil itu selalu maju ke angkat tangan, silakan untuk mempersingkat waktu. Mobil selalu maju, silakan depan. Mobil selalu maju ke depan. Baik, tepuk tangan dulu ya. Kita juga selalu maju ke depan. Kalau misalnya ada atrek atau U-turn itu dalam keadaan kasus tertentu. Kita pun demikian. Nah, di dalam mobil itu ada namanya pengemudi. Pengemudi adalah kita sendiri. Paling sedikit pengemudi itu adalah wisudi, mengambil perlindungan. Dengan mengambil perlindungan kepada Buddha Dhamma Sangha akan membawa manfaat banyak. Ya, nah pengemudi ini membawa siapa? Yaitu ada namanya penumpang, passengers. Passenger itu siapa yang dibawa? Nah, di sini pertanyaannya, siapa yang adik bawa Koko bawa Cici di sini? Silakan, ayo angkat tangan. Siapa di sini ada bawa keluarganya? Sini semua single, datang sendiri, tidak bawa-bawa teman. Ya baik, silakan. Baru satu ya. Chua Peng Yu. Wah, kalau itu saya juga tahu ya. Tapi tak apa. Yang dibawa berapa banyak? Nokai, tepuk tangan dulu ya, silakan. Temannya yang mana? Coba kita lihat. Silakan angkat tangan, temannya yang mana? Baik, silakan dikasih juga temannya. Temannya pun mau datang ya. Baik, kita mempunyai kewajiban untuk berbagi dharma yang kita setuju indah di awal dan akhir, ya, tengah dan akhir dengan membawa teman-teman kita. Nah, yang ketiga yang terpenting juga adalah kaca depan. Kaca depan itu apa? Pandangan yang benar. Di mana mendapatkan pandangan yang benar supaya kita bisa pergi ke tempat yang kita tuju. Kalau kita punya pandangan sudah tidak benar, bagaimana kita bisa pergi di tempat yang kita tuju dengan benar? Kita bisa saja U-turn, bolak-balik, highway, turun lagi, segala macam ya. Jadi kita harus memiliki pandangan benar. Dengan apa? Dengan cara mendengarkan dharma, membaca buku dharma. Baik, karena waktunya tinggal 5 menit, kita tutup dengan mendengarkan pertobatan. Ya, rileks saja. Aku ini loh, ya silakan dengar. Aku ini dulu dan dulu banyak melakukan hal yang tidak baik, yaitu karma hitam. Melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan.
yang dikarenakan keserakan kita, kebencian kita, dan kegelapan batin kita. Nah, saat ini saya benar-benar menyesalinya dan bertobat di hadapan Buddha. Silakan musiknya.
hubungannya dengan tadi kita mental focus adalah kita kadang melihat sesuatu baik dekat maupun jauh. Dan biasanya hanya kita lihat. Jadi setelah kita menjadi almarhum, titik-titik yang R itu kita tidak tahu mau kemana dan tidak jelas mau kemana. Sedangkan setiap hari kita dengan yakinnya akan pergi sekolah, kuliah, kerja, mau ke pasar. Kita tahu tujuannya dan tepatnya. Namun kalau kita sudah mendekati sakit dan menjadi almarhum, apakah kita seyakin itu? Kita tutup dengan yang angka nilai yaitu R. Rest area. Sekarang rest area itu sangat cantik. Dan kita pun demikian. Dalam kehidupan sehari-hari kita menghabiskan waktu di rest area. Namun ada dua sisi, yaitu rest area yang pertama kita terlena dan lupa untuk melatih diri. Melatih hanya yang kita mau. Contoh, kita mengejar 5C, yaitu car, kondominium ya, flat ya, apartemen, mobil, cash, uang kontan yang sekarang mungkin antam ya, emas ya. Lalu karir, tempat duduk mau setinggi-tingginya karena posisi itu penting. 5C kita kejar sehingga kita tidak waktu untuk meditasi, untuk melakukan hal yang lain. Namun ada tren yang tertentu yaitu kayak dulu di Singapura memang ada beberapa seperti anak-anak sekolah stres. Tapi sekarang sudah ada tren yang satu yaitu bundir. Saya tidak perpanjang, nah bundir ini udah ekstrim. Satu yang ekstrim terlena, satu yang ekstrim untuk mempercepat. Jadi mulai sekarang pahami lagi sebenarnya aku ini mau kemana. Aku ini untuk kehidupan yang mulia ini dengan segala berkah modal yang kita punya. Mau dibawakan tubuh ini kemana. Jadi sayangilah diri Anda. Mulai hari ini jadilah manusia baru. Sekecil apapun perbuatan baik kita itu akan menghasilkan tetap buah yang baik. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, terima kasih atas sharing Dharma yang telah disampaikan oleh Suhu. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, marilah kita melakukan namaskara sebanyak 3 kali kepada Suhu. Xiang Fo Wen Xin, Amitofo.